Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semua. Jumpa bersama saya di sini Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adiw, yang disebutkan oleh teman-teman di kolom chat. Bagi yang sudah mengenal saya, berarti teman-teman sudah mengetahui apa tujuan dan manfaat kita kumpul bareng-bareng via Zoom di Zoom Foko Indonesia. Saya tentu sangat memahami, sangat tahu sekali tentang apa keinginan teman-teman untuk masuk ke dalam Zoom pada malam hari ini. Tentu waktu yang diluangkan sangat banyak. Ada yang mungkin mau jalan sama pacarnya karena udah malam minggu. Mungkin ada juga yang ada kegiatan penting lainnya tapi ditunda karena ingin mengikuti kegiatan ini. Saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah punya niat baik, punya niat bagus. Jadi jangan dihilangkan niat bagusnya, yaitu ingin belajar, ingin tahu gimana caranya bisa lulus UKOM satu kali ujian aja. Setuju nggak semuanya yang hadir di Zoom ini komitmennya satu kali ujian aja pada saat UKOM? Setuju? Setuju. 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 Baik, jika setuju, saya mau mulai detik ini, mungkin ini sosialisasi Kecil terakhir. suaranya. Mungkin ini sosialisasi terakhir untuk menginformasikan terkait informasi pelaksanaan uji kompetensi dari Foko Indonesia. Ini mungkin terakhir kali. Jadi dimanfaatkan karena periode UKOM itu terakhir di bulan September atau Oktober. Jadi buat teman-teman yang ikut di bulan Agustus UKOM-nya, mohon disimak dengan baik. Karena malam ini saya akan kupas tuntas informasi, tips dan trik, mulai CBT-nya juga akan kita bahas. Supaya teman-teman nggak bingung lagi gimana caranya lulus UKOM. Nggak bingung lagi gimana caranya pakai CBT. Nggak bingung lagi bagaimana caranya mengerjakan soal. Nah, bagi yang sudah mengenal Mas Adiw, mereka itu sudah tahu, udah pernah mendapatkan informasi yang sama. Dan semoga teman-teman yang sudah tahu bisa membantu memotivasi teman-teman yang baru tahu pada malam hari ini. Kalau gitu, izin langsung saya share screen. Begitu ya. Oke, apakah sudah tampil di layar teman-teman semuanya? Udah, Kak. Sudah ya. Oke, Udah. saya akan bahas 4 sampai 5 slide untuk materi awal dulu. Setelah itu saya akan memberikan kisi-kisi soal. Setelah itu akan diberikan pengenalan seperti apa sih CBT UKOM itu nantinya. Supaya ada gambaran, supaya ada prakteknya, seperti jangan sampai kita kayak nonton video. Kalau cuma nonton video, kita nggak bisa tanya jawab. Tapi kali ini teman-teman bingung, teman-teman nggak paham, silahkan tanya kepada saya malam ini. Gitu ya. Seperti judul yang sudah dipaparkan di layar, sosialisasi UKOM, exit exam, dan TOCBT. Dengan strategi lulus UKOM, harapannya satu kali ujian langsung lulus. Silahkan aminkan di dalam hati dengan ikhlas, dengan semangat, supaya itu menjadi doa teman-teman satu kali aja. Karena kenapa saya terus mengulang-ulang harus satu kali ujian? Kenapa saya berkali-kali bilang satu kali ujian langsung lulus? Karena logikanya, karena pengalamannya, tahun-tahun sebelumnya atau alumni teman-teman di kampus, pasti ada yang tidak lulus. Karena kelulusan 100% secara nasional itu sangat jarang terjadi. Kampus sebagus apapun tidak menjamin mahasiswanya bisa lulus 100%. Kalau ada kampus yang menjamin mahasiswanya lulus 100%, bagus. Tapi kayaknya nggak ada. Karena yang menentukan kita bisa lulus UKOM satu kali ujian hanya kita sendiri. Karena yang diuji adalah kemampuan kita sudah layak atau tidak menjadi perawat maupun bidan. Karena saya tahu yang hadir malam ini adalah perawat dan bidan. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu dasarnya supaya teman-teman tahu apa yang akan kita lakukan setelah kegiatan ini selesai. Gitu ya. Oke. Saya kenalin dulu. Mungkin ada yang baru kenal dengan Foko Indonesia. Foko Indonesia itu kepanjangannya, kalau Foko, FOCO, itu fokus kompeten. Kita memfokuskan materi-materi yang memang biasanya sering keluar di UKOM.
tidak membahas di luar itu, tapi membahasnya di jalurnya. Teman-teman pengennya apa? Kompeten. Kita bahas bagaimana cara kompetennya. Sama Mas Adiu? Bukan. Mas Adiu hanya sebagai fasilitator, tim fasilitator. Saya dan tim-tim Voko lainnya menemukan teman-teman kepada dosen senasional yang biasa membuat soal, mereview soal, dan menjadi pengawas UKOM. Jadi logikanya, kalau dosen nasional, pembuat soal, preview soal, bertemu dengan calon peserta, apa yang terjadi? Membahas seluruh soal yang sering keluar di UKOM. Kalau yang nggak sering keluar di UKOM nggak bakalan dibahas. Percuma, buat apa dibahas? Ini bimbingannya, pendampingannya untuk fokus kompeten. Artinya biar lulus UKOM, biar dinyatakan kompeten dan harapannya dapat STR. Bener ya? Karena STR-nya seumur hidup sekarang. Kalau tahun-tahun sebelumnya belum seumur hidup, harus update STR. Kebanyakan yang hadir di sini ada profesi bidan maupun profesi nurse. Teman-teman D3 juga hadir. Makanya buat teman-teman D3 sekarang, ancang-ancang cari kampus yang memiliki prodi profesi bidan dari sekarang. Karena tahun 2026 nanti D3 STR-nya sudah tidak terpakai lagi. Dengan bukti apa? Buktinya sekarang teman-teman yang lulusan 2010, 2012, 2015, mereka lanjut kuliah profesi hanya untuk mendapatkan STR. Karena nanti pada saat 2026, STR D3 tidak boleh lagi dipakai atau tidak berlaku. Nah, STR ini fungsinya untuk apa, Mas? Untuk melamar kerja, kepake. Untuk buka praktek mandiri, kepake. Kalau nggak ada STR, nggak bisa bekerja di rumah sakit. Ada yang ngadu ke saya lewat WA. Seandainya saya tidak menutupi privasi seseorang, saya akan tunjukkan chatnya. Mungkin beliau hadir di sini tanpa mengurangi rasa hormat. Ini sebagai motivasi buat teman-teman semua supaya persiapan UKOM-nya beneran disiapin. Jangan nunggu tidak lulus baru mempersiapkan. Gitu ya. Jadi ada yang ngadu lewat WhatsApp, Mas, saya nggak lulus UKOM. Dan di tempat kerja saya diminta untuk update STR. Sedangkan saya lulusan tahun 2017. Saya sudah lama tidak memegang buku pelajaran saat kuliah. Kerja saya ya praktek menangani pasien. Setahu saya menangani pasien dengan baik. Tapi karena saya STR-nya tidak update, saya dialihkan menjadi admin. Coba, bayangkan kuliah D3 itu 3 tahun loh. 3 tahun biaya yang dikeluarkan tidak sedikit loh. Saya tanya deh ke teman-teman D3 atau profesi deh. Mohon maaf, ini bukan bermaksud apapun. Supaya kita terbuka ke depan bahwa cuma UKOM aja. Kita hanya fokus sebentar aja. Kalau udah lulus, kita udah bebas mau ngapain aja. Saya tanya dulu ya. Kira-kira kuliah di D3 keperawatan maupun di D3 kebidanan cukup nggak 50 juta? Tidak tuh, Mas. Tidak. Tidak kan? Kalau ada yang bilang cukup, kira-kira kuliahnya di mana coba? Kira-kira cukup nggak? Sepakat nggak? Coba jawabnya di kolom chat aja deh. Jawabnya di kolom chat aja biar saya bisa baca. Cukup nggak? Untuk memastikan teman-teman aktif ya, makanya saya sesinya tanya jawab supaya juga lebih masuk ke akal gitu. Kalau nggak masuk akal, silakan keluar dari Zoom. Kalau informasi yang saya sampaikan atau yang saya bahas tidak masuk akal, silahkan keluar dari Zoom. Karena percuma kan kalau nggak masuk akal, cuma buang-buang waktu, cuma buang-buang kuota gitu ya. Tidak cukup, oke. Teman-teman udah bilang tidak cukup. Ini yang mengatakan tidak cukup teman-teman loh, bukan saya. Karena kalau saya bilang 50 juta itu udah gede. Tapi bagi teman-teman itu kecil. Karena biasanya anak-anak kesehatan itu terlahir dari orang-orang yang sukses semuanya. Semoga semua yang ada di sini semuanya emang orang sukses. Amin. Amin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Tapi di luar sana ada kok teman-teman D3 yang orang tuanya harus jual motor, jual sawah, jual tanah, bahkan jual perhiasan nikahnya ada kok. Yang untuk mengkuliahkan anaknya ada.
Jadi makanya kenapa Foko Indonesia membuat kegiatan seperti ini? Mengapa Foko Indonesia membuat program seperti ini? Tujuannya untuk membantu teman-teman supaya bisa kompeten 1 kali ujian aja. Ya, sekali lagi tujuannya ingin membantu teman-teman yang ingin UKOM-nya 1 kali ujian aja bisa terlaksana. Dengan bertemunya dosen nasional yang ada di Foko, peserta ketemu, belajar bareng, dan akhirnya harapannya lulus 100% walaupun kemungkinannya kecil bisa 100%. Tapi kita lawan ketidakmungkinan itu dan kita lawan kebodohan-kebodohan yang sudah ada di Indonesia. Mulai administrasi yang dipersulit, mulai apa-apa yang kita tidak suka, semoga kita semua bisa lakukan. Gitu ya. Ini terkait Foko Indonesia. Foko Indonesia mengadakan kegiatan ini gratis, teman-teman masuk ke Zoom, tidak dipungut biaya sepeser pun. Bener ya, gratis ya malam ini ya. Ada yang diminta uang sama tim Foko? Nggak ada kan? Nggak ada. Oke. Berarti tujuannya apa? Tujuannya baik, bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, saya lanjut slide berikutnya. Kita bahas langsung masuk ke materi inti, yaitu kita akan membahas uji kompetensinya. Kita bahas satu persatu. Saya mungkin sambil coret-coretan supaya teman-teman melihat mana yang sedang dibahas. Sekali lagi, buat teman-teman yang sudah pernah ikut kegiatan ini sekali, ikut lagi 2 kali, akhirnya makin paham. Gitu ya. Suatu proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Saya rincikan satu persatu. Boleh dicatat, boleh enggak. Kalau dicatat biasanya lebih ingat, kalau enggak biasanya ingat di sini pada saat selesai Zoom, kelar. Oke, kita bahas dari pengetahuan. Jadi, dari uji kompetensi yang akan kita kerjakan nanti, itu yang diujikan hanya ketiga hal ini. Kalau yang udah ikut Foko berkali-kali udah paham. Mereka udah ahli. Nanti kita buktikan seberapa ahli yang sudah ikut kegiatan rutin di Foko Indonesia. Kita buktikan nanti. Nah, saya tanya dulu supaya masuk akal sekali lagi. Uji kompetensi yang akan kita hadapi, yang akan teman-teman hadapi nanti di Agustus, berapa sih jumlahnya, berapa sih waktunya? Coba ketik di kolom chat supaya masuk akal nih pembahasannya. Teman-teman tahu dan saya nambahin gitu, biar makin masuk akal. Coba ketik di kolom chat berapa jumlah soal UKOM yang akan kita kerjakan, berapa waktu yang diberikan. Tuh ada Kak Siti Nurbaroro hadir. Luar biasa Kak Siti. Iya, Mas. Sehat ya Kak? Alhamdulillah, Mas Adi. Alhamdulillah. Kak Siti ini orang hebat walaupun sibuk, belajar UKOM itu disempat-sempatkan. Kenapa? Ya kalau nggak disempatkan kapan lagi? Ntar tiba-tiba UKOM malah bingung ya Kak Siti ya. Iya, penting kok, Mas. Penting, orang Terutama tujuannya kita juga. yang sudah 50 ke atas ini loh, Mas. Nah, itu dia. Sering dilatih. Siap, siap Kak Siti. Jangan bosan-bosan ketemu Mas Adi Kak Siti. Oh, enggak, Mas. Mas, kemarin saja Mas Adi belum dibalas, nggih. Oh iya, Nggih. coba nanti chat lagi ya Kak, soalnya ini nomor yang Kakak chat ke saya itu dipakai buat informasi ini gitu. Jadi pasti tenggelam chatnya. Oh, kemarin habis bimbel. Oh, habis Saya bimbel. upload chatnya, Siap. ya. Nanti chat Iya, lagi ya Kak setelah Zoom ini selesai ya Kak. Biar Iya, chatnya iya. naik lagi ke atas. Iya. Oke, saya kembali lagi ke kolom chat. Ternyata teman-teman pengetahuannya udah bagus. Untuk soal yang dikerjakan 180 soal dengan waktu 3 jam. 3 jam 180 menit. Oke, jangan bahas 3 jamnya deh. Kalau kita bahas 3 jamnya pasti aduh lama banget ya 3 jam gitu. Kita bahasnya 180 soal, 180 menit. Berarti kan satu soal 1 menit. Seandainya kita nggak terbiasa dengan soal tersebut, mau teman-teman bilang, enggak ah mas, saya udah jago kok baca soal UKOM, saya udah dikasih tahu kok sama dosen di kampus. Iya, di kampus Anda sendiri. Tapi teman-teman yang lain bagaimana? Anda memikirkan teman sejawatnya atau tidak? Nah, kan kayak gitu. Akhirnya Foko Indonesia ingin semua tidak dipilih-pilih. Pengennya semua diajak supaya tahu, oh ternyata UKOM itu seperti ini. Gitu ya. Jadi 180 soal, 180 menit. Artinya satu soal kita kerjakan 1 menit. Dan teman-teman saya tanya sekali lagi. Soal UKOM itu kan soal kasus. Ada nggak kasus yang simple? Atau soal UKOM atau soal tryout yang di kampus? Jangankan tryout deh. UTS UASnya aja udah pakai soal kasus. Soal kasus yang pernah dikerjakan panjang atau pendek? Coba ya teman-teman bantu jawab lagi.
Kira-kira soal kasus yang pernah dikerjakan panjang atau pendek? Panjang. Selain panjang, mengecoh. Setuju nggak? Selain panjang, mengecoh. Bener nggak? Bener ya? Bener. Nah, fungsinya pertemuan kita malam ini supaya kita gimana sih caranya ngerjain soal biar nggak terkecoh dan gimana sih caranya biar nggak sampai 1 menit kita udah bisa jawab soal. Nah, ini fungsinya malam ini. Oke, balik lagi ke dasarnya. Dari 180 soal yang kita kerjakan nanti, yang diujikan ketiga hal ini. Jadi fokusnya 3 hal ini aja. Supaya sebelum tahu ini, pasti teman-teman gini, aduh, UKOM-nya 180 soal. Apa aja ya materinya? Aduh, takut nggak lulus. Pasti itu terjadi. Karena di kolom komentar teman-teman pada saat daftar di link, itu pasti ada yang ngetik gimana caranya lulus UKOM, gimana caranya ngerjain soal UKOM yang baik, bagaimana kalau misalnya kita tidak lulus, dan lain sebagainya. Ya enggak? Nah, dari 180 soal itu, yang diujikan pengetahuan yang dimaksud adalah materi kuliah selama kuliah di kampus. Ingat ya, garis bawah ini, selama kuliah di kampus, pengetahuan itu diujikan semua. Mulai konsep dasar kebidanan, konsep dasar keperawatan, itu yang awal-awal aja, yang basic-basic aja, konsep dasar itu diujikan juga. Jadi jangan sampai apa ya, menyepelekan, kayaknya semester akhir aja deh yang diujikan, karena kan logikanya yang baru-baru kita pelajari. Enggak. Semua diujikan dari awal. Dari kalau misalnya bidan ada KB, nifas, bayi baru lahir, prasekolah, dan lain sebagainya. Kalau keperawatan ada gadar, ada KMB, ada maternitas. Kalau profesi nurse ada komunitas, profesi bidan juga ada komunitas. Nah, itu. Kalau keterampilan itu diujikannya berisikannya, bunyinya, yaitu setting-setting tempat pada saat kita praktik. Mulai dari berbicara dengan pasien, melayani pasien, itu diujikan. Kalau yang udah ikut kegiatan Foko ini paham apa maksud saya. Oh iya Mas, pantesan di bimbingannya Foko itu diberikan soal-soal etik ya Mas, pantesan diberikan soal kehamilan, persalinan, dan lain sebagainya. Ya karena memang yang akan diujikan di KOM yaitu. Tapi jangan sampai ada teman-teman terbesit di hatinya, oh berarti Foko Indonesia ini dosen-dosennya memang membocorkan soalnya di sini. Tidak. Jangan berharap Foko Indonesia memberikan soal yang akan keluar di UKOM. Tidak. Tapi walaupun saya bilang tidak, alumni tahun sebelumnya banyak yang bilang soal yang diberikan oleh dosen di Foko itu keluar di UKOM. Iya. Jangan sampai berharap besar, tapi intinya kalaupun keluar ya alhamdulillah ya. Cepat ya. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah sikap. Sikap tadi saya udah singgung yaitu prinsip etik. Prinsip etik itu ada 2. Prinsip etik pelayanan sama prinsip etik komunikasi. Kalau pelayanan contohnya tuh kayak justice, fidelity, beneficent gitu. Nah, mungkin teman-teman D3 baru dengar nih kalimat-kalimat ini. Mungkin ada yang ingat, ada yang enggak. Jadi buat teman-teman, sekali lagi digarisbawahi, dikerucutkan lagi yang tadinya ngelihat UKOM itu adalah ujian yang paling susah, jangan. Tapi ujiannya cuma mengulang apa yang kita pernah lakukan di kampus maupun saat praktek. Gitu ya. Tujuan utamanya udah tahulah. Kalau teman-teman saya tanya pasti jawabannya, kira-kira kalau misalnya kita butuh perbantuan medis, pengennya ditangani oleh nakes yang kompeten atau yang tidak kompeten? Bantu dijawab. Kira-kira kalau ada tenaga, kita orang awam nih, butuh bantuan medis, pengennya ditangani oleh nakes yang kompeten atau yang tidak kompeten? Kompeten. Yang kompeten. Kalau nggak, kompeten. iya anggap aja lah Mas Adu. dong. Anggap aja Mas Adu bukan nakes kompeten. Saya tangani nih pasien. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika tidak ditangani oleh yang tidak kompeten? Bisa mencelakakan. Betul Kak Yuli. Bisa mencelakakan pasien kita. Yang jelek siapa? Bukan nakes yang nanganin. Bukan nakes yang nanganin yang jelek. Tapi tempat nakes yang bekerja yang jelek jadinya.
ya. Jadi sekali lagi uji kompetensi ini ditujukan bukan untuk mempersulit teman-teman supaya lama lulusnya, bukan, supaya lama dapat kerjanya, bukan, tapi supaya teman-teman berkualitas, tidak ada lagi yang dipilih-pilih. Kalau tahun-tahun sebelumnya iya, oh kalau di timur nggak banyak yang lulus. Karena apa? Yang di Jawa ya dosennya bagus-bagus. Kalau yang di timur enggak, karena di timur nggak ada bukunya, kekurangan SDM-nya. Nggak ada lagi seperti itu. Semuanya rata sekarang. Dengan adanya Voko Indonesia mengadakan sosialisasi seperti ini secara nasional gratis. Gitu ya. Ini untuk penjelasan singkat uji kompetensi. Silakan bagi yang baru tahu, boleh di screenshot untuk bahan bacaan. Harapannya di screenshot untuk bahan bacaan. Saya hitung mundur ya untuk screenshotnya. 3, 2, 1. Sudah ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas exit exam-nya. Nih, teman-teman, pokoknya beribu-ribu mohon ini mah. Yang mau ukom bukan Mas Adiu. Yang mau ukom bukan orang tuanya di rumah. Yang mau ukom itu kita sendiri yang ada di Zoom sekarang. Kalau saya kompeten nih di Agustus nanti, di bulan Juni, yang ukom bulan Juni kemarin, itu hasilnya keluar di bulan ini ya. Kalau yang udah ukom kemarin, hasilnya keluar di bulan ini. Kalau nggak salah tanggal 26-27. Itu biasanya tengah malam. Biasanya tengah malam. Jam 12, jam 1 biasanya baru di-share tuh hasilnya. Apakah ada di sini yang udah ukom? Coba ketik di kolom chat jika ada. Yang udah ukom kemarin ada nggak yang hadir? Belum. Berarti belum semua ya yang hadir sekarang ya. Saya udah Mas. Kak Alfrida, Kak Nova. Hasilnya itu tanggal 26 ini. Siap-siap. Banyakin doa. Semoga hasilnya kompeten. Ya Kak Nova? Deg-degan ya. Kayak mau nerima tiket golden ticket ke Jakarta gitu ya. Deg-degan. Semoga hasilnya kompeten yang ukom bulan Juni kemarin. Semoga. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita bahas exit exam yuk. Informasi ini dikhususkan untuk teman-teman yang baru mau ukom. Apalagi yang Agustus. Nggak nyampe 1 bulan lah kalau kita lihat. Ditambah sama kesibukan kita, kerjaan kita. Exit exam kita bahas. Exit exam itu adalah peraturan atau kurikulum yang sudah diterapkan per tahun 2020 atau 2021 karena awalnya dilaksanakan 2019. Tapi karena ada COVID jadi itu tidak jadi dilaksanakan. Kalau nggak salah 2020 akhir atau 2021 awal itu baru dilaksanakan. Nih, yang saya kasih teks warna merah ini adalah masalah terbesar jika teman-teman tidak lulus UKOM. Sebenarnya banyak masalah-masalah yang akan terjadi berikutnya. Cuma yang saya tampilkan hanya 3. Nah 3 ini harapannya bisa membuka mata untuk mempersiapkan dari sekarang. Supaya nggak ada lagi tuh di hatinya, ah udahlah UKOM-nya juga masih lama banget mas. Ah udahlah saya UKOM juga bisa. Ah saya cuma baca soal itu aja bisa. Jangan sampai kayak gitu. Sekelas dosen aja ikut pelatihan membuat soal. Itu yang membuat soal ikut pelatihan. Masa yang mau UKOM, yang mau dapat STR nggak mau ikut pelatihan, terus harapannya 1 kali ujian, harapannya dapat STR seumur hidup, terlalu mimpi kalau kayak gitu. Kasihan dong calon pasiennya nanti, kasihan dong cita-citanya, kasihan dong orang tuanya, ya. Nih yang pertama, jika tidak meraih predikat kompeten, maka dinyatakan tidak bisa mengikuti wisuda D3 maupun profesi bidan atau profesi perawat D3 perawat. Ini berlaku untuk kedua prodi tersebut. Enggak, kedua prodi tadi. Seluruh tenaga kesehatan. Seluruh tenaga kesehatan itu UKOM, bukan cuma perawat bidan. Mas, tapi kok Voko cuma ada perawat bidan? Ditujukannya untuk perawat bidan dulu. Untuk jika ada prodi lain yang hadir di Zoom ini, nanti ditunggu aja kegiatan untuk sesuai prodinya ya. Malam ini untuk perawat dan bidan. Yang kedua, tidak bisa mendapatkan STR jika tidak lulus UKOM. Bayangkan kuliah udah 3 tahun, yang profesi 4 tahunan lebih. Pas ujian 3 jam doang mengalahkan semangat kita kuliah bertahun-tahun. Nah, jangan sampai. Ini merugikan banget. Siapa yang rugi? Kampus juga rugi. Ruginya apa? Walaupun teman-teman bayaran ya.
ruginya adalah akreditasinya terganggu. Karena kalau ada kampus yang mahasiswanya kelulusannya jelek, tidak bagus, pada saat mau akreditasi kampusnya itu terhambat, tidak bisa. Nah, hanya 3 kali kesempatan dalam 1 tahun untuk mengikuti UKOM. Jadi 3 kali yang dimaksud itu dalam 1 tahun itu ada 3 periode atau 3 gelombang. Gelombang yang pertama ada di Januari Februari kalau nggak salah. Terus kemarin ada di bulan Juni. Terus Agustus ada. September Oktober terakhir. Nah, jadi buat teman-teman dicek lagi. Jangan sampai salah kamar. Karena kalau sampai salah kamar, fatal akibatnya. Kenapa? Kalau misalnya kampusnya mendaftarkan mahasiswa retaker, sedangkan first takernya yang harusnya diutamakan, first takernya tidak bisa ikut di gelombang yang sama. Jadi diikutkannya di gelombang yang berbeda. Contohnya misalnya ikut retaker itu kan mahasiswa yang sempat tidak lulus diikutkan lagi oleh kampusnya dengan harapan mahasiswa angkatan sebelumnya 100%, nggak ada yang ketinggalan. First takernya yang harusnya lulus di tahun itu ditunda di periode berikutnya, kan sayang. Jadi silakan tanya ke dosennya, ke koordinator UKOM di kampusnya, Bu, saya UKOM-nya kapan Bu? Tanggal berapa? Tanya. Hamin 2 minggu atau hamin seminggu lah maksimal. Tanya kartu pesertanya udah ada belum? Jangan sampai kita udah siap-siapin, udah belajar, pokoknya udah siap lah menghadapi UKOM, tapi ternyata nama kita nggak ada di daftar UKOM. Jangan sampai. Nah, ini yang di bawah ada syarat dinyatakan lulus. Ini pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, saya jawabnya di Zoom supaya semuanya dengar ya. Syarat lulus UKOM itu dari 180 soal minimal betul menjawab 50,5%. Jadi kan 180 soal. Setengah dari soal tersebut kalau dijawab betul kompeten. Berarti 91 soal dijawab benar. Tapi kan pada saat kita ngerjain kita nggak bisa ngecek. Kita udah ngerjain nih 100 soal. Nah, udah berapa yang betul kita nggak bisa ngecek. Karena hasilnya itu keluarnya paling cepat 2 minggu. Paling lama 1 bulan. Tapi kalau teman-teman ikut tryout nasional, itu biasanya juga 1-3 minggu lah. Kalau tryout nasional kemarin. Pembahasannya biasanya nggak dapat kalau pembahasannya. Tapi kalau di Voko Indonesia, itu ada dan diberikan pembahasan secara lengkap. CBT mirip dengan UKOM. Jadi teman-teman lebih terbiasa nantinya kalau misalnya nanti mau ikutan tryout di Voko Indonesia. Nah, pembagian nilainya dibagi 2. Diambil dari nilai IPK sama nilai UKOM. Nilai IPK itu diambil 60%. Jadi kalau IPK-nya 3, itu minimal banget. Kalau di bawah 3 itu harap-harap cemas. Harus rajin-rajin belajar UKOM-nya supaya nilai UKOM-nya bagus. Kalau betulnya 91 yang standarnya, itu nggak cukup kalau misalnya IPK-nya di bawah 3. Jadi kalau bisa IPK-nya 3. Kalau sampai 4 udah alhamdulillah udah bagus banget itu. 60% ya nilainya diambil dari nilai IPK, 40%-nya diambil dari nilai UKOM, dari rata-rata nilai nasional. Kalau senasional pesertanya pinter-pinter, nilainya bagus-bagus, nah berarti kesempatannya kecil bagi teman-teman yang IPK-nya kecil untuk lulus UKOM. Ya. Jadi teman-teman semuanya, harapan saya selaku perwakilan dari Voko Indonesia dari sekarang disiapin. Jangan entar-entar, buat apa sih entar-entar kalau entar ujung-ujungnya malah nggak sempetin walaupun sibuk. Banyak loh yang hadir di sini yang umurnya udah 30, 40, 50 banyak, tapi mereka menyempatkan waktu. Kalau umurnya 40 berarti kan udah senior. Mungkin beliau adalah pemilik dari puskesmas, pemilik dari PMB, atau malah pengurus IBI, atau malah pengurus pusat. Kita nggak tahu. Yang jelas, ya memang UKOM ini berlaku untuk semua yang belum bergelar bidan atau bergelar nurse. Jadi silahkan, pikirkan mau dari sekarang atau nanti. Kalau sekarang masih ada waktu, kalau nanti belum tentu ada waktu. Karena kalau mendekati UKOM biasanya kalau mendekati UKOM sibuk banget, super sibuk. Mending dari sekarang. Kalau dari sekarang udah paham dari sekarang, nanti nggak mau belajar, tenang. Orang udah bisa, udah terbiasa.
Kak Murni, saya 47 Bang. Tuh, Kak Murni 47. Kak Lola Pitaloka, Kak IPK yang diambil nilai SKEP atau nurse. Silakan konfirmasi ke dosennya di kampus supaya tidak salah informasi. Ya, karena teman-teman patokannya harus ke dosen. Patokannya harus di dosen. Penting, penting banget UKOM ini penting, nggak bisa disepelekan. Nanti berasa penting kalau udah gagal. Coba kalau nggak percaya, berasa penting kalau udah gagal. Kalau misalnya belum ngerasain gagal, pasti nyepelekan, pasti nyantai-nyantai aja. Ah udahlah, UKOM yang ntar aja juga, gitu ya. Jangan sampai ya teman-teman ya semua ya. Oke, saya lanjut. Ini untuk exit examnya. Ini saya kasih lihat untuk soal yang sering keluar sesuai blueprint soal UKOM nasional. Ini untuk keperawatan. Ini untuk keperawatan ya. Untuk soal KMB, itu porsi terbanyak yang akan dikeluarkan di UKOM nanti. Saya tanya teman-teman perawat, KMB soal materi tersingkat atau terpanjang, buku tertipis atau buku tertebal, materi tersusah atau materi termudah untuk materi KMB. Teman-teman perawat, terpanjang, tertebal, tersusah. Karena dia ada 3 jilid buku ya, KMB 1, 2, 3 kalau nggak salah. Nah, jadi silakan bagi teman-teman yang dari sekarang, dari dulu deh, jangan dari sekarang. Yang susah banget belajar KMB, pelajari intinya dari sekarang. Karena yang keluar di UKOM nanti 54 sampai 60 soal. 60 soal UKOM, sedangkan soalnya 180, hampir setengah dari soal tersebut soal KMB. Jadi kalau misalnya nggak suka sama materi KMB, paksain suka. Karena apa yang kita tidak suka biasanya yang sering keluar. Benar gak sih? Apa yang kita tidak suka biasanya itu yang keluar. Nah, jadi jangan sampai nggak suka sama materinya. KMB 5 sampai 60 soal, maternitas 18 sampai 20 soal. Untuk keperawatan anak 18 sampai 20 soal. Untuk jiwa juga sama, untuk keperawatan keluarga juga sama. Terus gerontik juga 9 sampai 12, gadar 9 sampai 12, manajemen 9 sampai 12, komunitas 9 sampai 12. Kalau teman-teman D3 itu biasanya nggak dapat soal komunitas. Karena yang ada komunitas itu cuma profesi bidan atau profesi nurse. Gitu ya. Apa Mas yang membedakan soal D3 dan profesi nurse? Yang membedakan hanya di administrasi dan pelayanan. Kalau misalnya D3 itu lebih ke administrasi, kalau misalnya nurse itu lebih ke tindakan. Soal yang sering keluar. Tapi Mas, apa boleh saya belajar soal-soal UKOM bareng dosen-dosen nasional yang ada di Foko? Boleh, karena dosen yang ada di Foko itu adalah dosen dari yang ahli di D3 dan ahli di profesi bidan. Atau basicnya memang mengajar di D3 dan mengajar juga di profesi bidan maupun perawat. Gitu ya. Tapi kalau nanti teman-teman mau ikutan belajar sampai dinyatakan kompeten, nanti dosennya sesuai prodi. Misal teman-teman bidan ya ketemunya sama dosen bidan. Perawat ya ketemunya sama dosen perawat. Kita di Foko Indonesia itu dokternya ada 4. Jadi nggak perlu khawatir kalau untuk keilmuan. Karena Foko Indonesia menseleksi betul dosen-dosennya untuk bisa mendampingi teman-teman sampai dinyatakan kompeten. Nah, ini untuk keperawatan. Sekarang kita bahas yang kebidanan. Yang perawatan tadi udah di screenshot belum? Screenshot dulu deh buat bahan bacaan. Silakan. Keperawatan di screenshot dulu. 3, 2, 1. Udah ya, udah di screenshot ya. Oke Kak Dinda. Dinda jangan marah-marah. Ya, itu ada lagunya dulu ya. Nah, ini untuk blueprint kebidanan. Semua sih perawat maupun bidan itu ada 7 sampai 8 tinjauan. Jadi ini blueprint untuk membuat soalnya aja sebanyak ini. Jadi teman-teman masa yang mau dapat STR nggak mau belajar, nggak mau mempersiapkan, jangan deh. Logikanya aja yang sehat. Logikanya yang sehat. Nih, tinjauan 1 untuk etik itu kalau kebidanan 5%. 5% ya. Etik legal keselamatan pasien itu 5%, komunikasi 5%, terus sifat dari soal kebidanan itu recalling sama reasoning,
mengingat begitu materi-materi yang sudah pernah dipelajari. Terus yang paling banyak itu kehamilan sama persalinan. Karena kalau kehamilan 25, persalinan 25. Tuh, bayi 10, nifas dan menyusui 15. Ini screenshot dipelajari lagi. Disesuaikan dengan materi kuliah yang sudah dipelajari di kampus. Silakan di screenshot teman-teman bidan maupun profesi bidan. 3, 2, 1. Sudah ya? Oke. Nah, ini penting banget ini. Jangan sampai ini terjadi sama kita. Jadikan pengalaman alumni evaluasi bagi kita yang akan melaksanakan. Jangan belajar dari kegagalan diri sendiri. Kalau ada kegagalan dari alumni. Parah ya? Enggak. Ini positif kok. Kalau ada alumni di kampus kita yang enggak kompeten, berarti kita mencermin kepada beliau. Kalau misalnya beliau aja yang lebih senior daripada saya, mereka enggak kompeten, ilmunya padahal lebih tinggi beliau daripada saya, tapi beliau tidak kompeten, apa yang terjadi? Ya ini yang terjadi. Mereka-mereka yang tidak kompeten hanya fokus ke masalah. Masalahnya apa? Mas, waktu saya nggak ada buat belajar. Mas, saya nggak bisa ngikutin pembelajaran, soalnya saya sibuk bekerja, saya sibuk tugas kuliah, dan lain sebagainya. Padahal solusinya ada. Tinggal manajemen waktu yang baik. Ya seandainya kerja, pilihlah waktu-waktu yang pas, yang lagi kosong. Minimal 1 hari 1 soal, itu udah minimal banget belajar soal. 1 hari 1 soal aja. Entah lagi nunggu pasien, entah lagi nunggu dosen untuk teman-teman yang D3. Jangan malah kalau lagi nunggu dosen, malah main TikTok aja. Kita megang TikTok, itu nggak cukup 5 menit. Tadinya cuma pengen lihat bentar, akhirnya ke scroll terus. Setuju nggak? Coba ada yang ngalamin yang sama nggak? Saya juga merasakan itu soalnya. Kita lagi scroll TikTok, Instagram, atau Facebook. Niatnya cuma sebentar, akhirnya lama. Setuju nggak? Nah, sekarang diubah polanya. Karena kita mau ukom, kita mau kompeten. Puasa deh dulu untuk main kayak gituan. Boleh bentar-bentar mah. Tapi cuma buat puasa sampai mau ukom aja. Nggak nyampe 1 bulan puasanya. Nanti kalau udah lulus ukom, STR udah keluar. Mau scroll TikTok seumur hidup juga nggak apa-apa. Tapi kebutuhannya ntar nggak kecukupan kalau misalnya nggak kerja ya. Nah, jadi ini masalah yang pertama, hanya fokus ke masalah. Tidak terbiasa dengan soal. Kenapa warnanya kuning? Ini berarti hati-hati. Sesuai lampu kuning. Hati-hati. Tidak terbiasa dengan soal, artinya gini. Nanti saya kasih soal ya. Nanti saya kasih soal. Teman-teman tunggu. Setelah pembahasan ini kita kasih soal untuk dikerjakan. Ini pas banget. Kita lagi ngebahas tidak terbiasa dengan soal. Soal hukum itu kan tadi ditanya katanya panjang-panjang. Kalau misal nggak biasa, kita akan mengulang-ulang bacaan tersebut. Contoh, seorang ibu datang ke PMB dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Bla 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 bla, keadaan umum bla 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 bla. Terus akhirnya pas baca di tengah-tengah lupa. Tadi di awal apa ya? Kasusnya kenapa ya? Baca lagi. Padahal waktunya cuma 1 menit. Tapi mengulang-ulang sampai 3 menit. Berarti terbuang soal 2 menit. Nah, di Voko Indonesia dilatih tuh. Gimana caranya terbiasa dengan soal. Karena dosen yang memberikan soal itu akan memberikan soal secara komprehensif. Dibahas. Dibahas langsung. Kalau nggak ngerti, tanya sampai paham. Ya, itu di Voko Indonesia dapat. Mungkin teman-teman dapat informasi dari kampusnya, ikut di kampusnya, jangan sampai nggak ikut. Yang ketiga, tidak pernah pakai CBT. Nah, ini banyak banget nih kampus di Indonesia yang belum punya CBT. Banyak, masih banyak. Coba kemarin ada nggak yang tryoutnya itu nggak di kampus, tapi di kampus orang lain atau di SMA, ada nggak? Kalau ada berarti hati-hati. Ukomnya udah pakai CBT. Kalau nggak pakai CBT, nggak belajar CBT, soal udah paham nih, tapi CBT-nya nggak bisa pakai, nggak ngerti cara pakainya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah, aduh ini gimana nih? Ini pencetnya apa nih? Aduh saya kepencet apa lagi nih? Gitu.
Nah, itu jangan sampai terjadi nanti pada saat UKOM. Gaptek dengan fitur CBT itu jangan sampai terjadi. Kalau teman-teman udah ikutan di Voko kayak gini nih, dapat informasi, ini baru dari Mas Adi, nanti belum dari dosen-dosen, belum dari dokter yang ada di Voko. Wah, ilmunya udah makin banyak. Khawatirnya kalau misalnya teman-teman tidak mempersiapkan dari sekarang, tidak terbiasa dari sekarang, pada saat duduk depan komputer blank. Aduh, saya nggak siap. Aduh, saya stres. Aduh, udah. Mau sepintar apapun mahasiswanya, kalau udah blank, tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Gitu ya teman-teman ya. Kalau gitu sekarang saya akan kasih lihat soal dengan CBT. Kira-kira mau nggak saya kasih lihat? Ini kalau misalnya CBT-nya bisa dibuka, teman-teman beruntung malam ini. Kalau CBT-nya bisa dibuka. Karena ini hari Minggu, biasanya CBT-nya di close. Kira-kira mau nggak nih kalau kita ditunjukin CBT itu seperti apa? Mau. 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 Kalau mau saya coba buka ya. Kalau misalnya bisa kebuka, teman-teman beruntung. Kalau misalnya udah bisa kebuka, perhatikan fiturnya, mencet-mencetnya ya. Oke ya, saya stop share dulu, saya masuk ke CBT-nya. Kalau Kak Siti kemarin udah ikut CBT Voko ya Kak Siti ya? Udah berapa kali Kak? Mati lagi Kak mic-nya. 1 kali Mas Adi. Oh baru 1 kali. Kak Ya, Siti maksimal di Voko itu bisa ikut 2 kali. ya. Nanti kalau Kemarin kompeten. 98. Oh Kompeten. kompeten, bagus. Ya. Semoga nanti tryout yang kedua atau UKOM-nya sama. Ya Cara minimal ikut yang kedua gimana Mas? hubungi saya aja. Oh Gampang. gitu ya. Iya. Ya. Kalau udah ikut yang pertama, nggak usah registrasi lagi, tinggal WA ke saya aja, langsung Ya. dapat aksesnya, nanti diarahin aksesnya gitu. Gimana cara Ya. dapatnya yang kedua? Ya Kak Ya, Siti, makasih Mas. Ya. ya semoga tryout yang kedua kalau ikut lagi nanti kompeten juga. Ya, amin. Amin. Kak Teguh Wijaya kompeten Agustus, amin. Baik, sekarang saya tampilkan CBT-nya. CBT, mana ya? Kalau bisa kebuka teman-teman beruntung. Kalau bisa kebuka ya, kalau nggak bisa kebuka berarti nggak beruntung. Karena sekarang hari Minggu, sebenarnya kan hari Minggu tuh nggak ada kegiatan, cuma saya inisiatif, UKOM-nya udah deket, pesertanya ayo kita berikan pengayaan begitu. Di ACC sama Voko ya akhirnya jadilah malam Minggu kita bareng Mas Adeu di Voko Indonesia. Oke, nih CBT-nya apakah sudah tampil? Saya back dari awal deh, saya back ke halaman utama. Sudah. Sudah ya, sudah tampil ya? Sudah. Nah ini bisa dibuka nih, alhamdulillah. Sebentar ya. Ini saya mau back ke halaman awal supaya teman-teman bisa tahu dari awal itu seperti apa sih gitu. Muter-muter aja apa sinyalnya nih, cek. Suara saya terdengar jelas nggak teman-teman semua? Jelas. Jelas ya. Ah, nih bisa. Tampil ya? Tampil nggak sih? Coba saya sambil ikut di HP saya deh. Tampil. Supaya sambil saya lihat. Tampil, Kak. Ya, tampil Mas. Jelas nggak tulisannya? Jelas. Jelas, Kak. Jelas ya. Oke, sebentar. Terdengar suara-suara teman-teman D3 nih. Masih imut-imut Kak Siti, teman-teman D3-nya. Coba suara D3 mana suaranya? Halo. Masih gemoy-gemoy kayak gemes-gemes kayaknya. Saya Teman-teman. paling tua mungkin ya Mas. Oh, enggak juga Kak Siti. 52 ya Mas. Nah, tapi awet muda kalau Kak Siti ah. Kalau orang bahagia, orang senang itu awet muda Kak Siti. Nah, saya sambil lihat dari HP saya ya biar kelihatan saya yang buka apa tuh nampil nggak di teman-teman gitu. Bentar. Ini udah saya udah masuk ke Zoom. Nah, tampilan CBT itu kalau teman-teman pada saat tryout nasional kemarin langsung tampil soal atau ngeklik login dulu? Klik login dulu. Ngeklik login dulu. Oke, berarti udah tahu ya kayak gimana gambarannya nih. Kemarin pada saat tryout pembahasannya dapat nggak? Dapat.
Dapat? Ada Enggak Kak ini. Siti, yang nasional, yang nasional. Nggak dapat, Kak. Enggak dapat. Enggak dapat ya. Kalau di Voko Indonesia, nih tampilannya kayak gini. Saya kasih lihat pokoknya enaknya belajar dipakai CBT. Selain pendampingan Zoom sama dosen ya, ini tryout. Ini yang saya tampilkan tryout CBT. Tujuannya supaya terbiasa dengan CBT biar ada gambaran soal CBT di Ukom itu seperti apa. Gitu ya. Nih, yang bisa dikerjakan itu kalau teman-teman ikut maksimal bisa 2 kali. Sebenarnya bisa 3 kali, cuman soalnya masih tahap review. Reviewnya tuh lama banget memang. 180 soal nih yang pertama. Ini yang saya buka kebidanan, yang keperawatan juga ada. Pokoknya tergantung teman-teman daftarnya keperawatan atau kebidanan. Jadi kalau perawat ya daftarnya perawat, keluarnya soal-soal perawat. Kalau bidan ya bidan, keluarnya soal-soal bidan. Nih, saya tampilkan ada 2 gelombang, saya coret-coret ya. Ini gelombang 1. Nah, Kak Siti itu kan gelombang 1 kemarin Kak Siti. Nah, ini bisa ikut yang gelombang 2 nih Kak Siti. Ya, Iya. yang tryout 180 soal juga. Soalnya berbeda tentu. Kalau soalnya sama, buat apa di gelombang-gelombang? Soalnya beda, pasti beda. Nah, Iya. sekarang karena saya mau memberikan contoh, jadi saya tidak mengerjakan, tapi memberikan pembahasannya aja langsung gitu. Nanti kalau ngerjain teman-teman aja yang ngerjain. Nih, saya kasih contoh yang 5 soal saya lihat. Karena ini saya udah ngerjain, saya ngerjainnya ngasal. Dari 5 soal, saya coret ya. Nih, dari 5 soal yang diujikan 5 menit waktu pengerjaan, yang benar itu saya cuma 2 karena saya ngasal ngerjainnya. Terus 3 jumlah soal salah. Nah, nggak sampai sini doang, tenang aja. Tenang, sebentar saya coret lagi ya. Saya hapus dulu coretannya. Nih, kalau teman-teman udah ngerjain, nggak usah nunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Klik selesai, langsung tampil seperti ini. Tinggal klik lagi pembahasan. Kelihatan nggak nih yang saya, sebentar. Nih, kursor saya kelihatan ya? Yang ini nih, Kelihatan. kelihatan ya? Kelihatan. Tinggal klik pembahasan, tampil langsung pembahasan, bisa dipakai belajar lagi, dipakai evaluasi lagi. Mana Mas nilai evaluasinya nih? Saya bahas satu persatu sebentar. Nih, tampil langsung saya coret-coret. Hasilnya kompeten atau tidak, ini udah kelihatan. Ini skornya juga kelihatan. Dari 180 soal betulnya berapa gitu. Dikerjakannya berapa begitu. Terus jenis soalnya ini mudah atau sulit ataukah sedang. Terus materinya apa? Ini soal nifas, persalinan, KB atau apa? Nih ada di sini. Nah ya, ini kalau hijau jawabannya betul. Kita coba yang tidak betul. Kayak gimana kalau yang tidak betul, Mas? Nih, kita klik yang nomor 2 deh. Yang nomor 2 itu kan warnanya pink. Nah, pink ini berarti salah. Pink atau merah nih warnanya ya. Kalau merah itu salah, yang betul itu yang hijau. Lebih enaknya apa, Mas, di tryout ini? Nih, lebih enaknya ini nih. Saya scroll dulu sebentar. Lebih enaknya nanti pada saat teman-teman mengerjakan dan sudah tahu hasilnya kompeten atau tidak, bisa lihat kira-kira dari jumlah soal yang diujikan, soal apa aja yang kira-kira teman-teman nggak kompeten. Ini kan cuma contoh nih 5 soal. Ternyata 5 soal ini soal nifas doang. Nifas itu cuma benernya 2. Oh, berarti saya nggak ahli nih di nifas. Nah, dari situ kita bisa evaluasi. Oke, saya akan mempelajari soal-soal nifas. Saya akan mempelajari materi-materi nifas. Jadi begitu. Enaknya tryout di Voko itu kayak gini nanti. Mas, kira-kira bayar nggak? Bayar tapi nggak mahal. Kalau kemarin harganya 300 ke atas, nggak perlu segitu. Ini promo cuma 100.000. 100.000 udah bisa ikut tryout 180 soal. Ini kalau misalnya mau ikut, kalau enggak juga enggak apa-apa. Karena ini kan kebutuhannya tergantung teman-teman butuh atau enggak. Kalau enggak butuh ya jangan dipaksa. Ya, ini tampilannya nanti seperti ini di Ukom. Dan ada klik tombol sebelumnya sama selanjutnya. Biasanya kalau nanti teman-teman ngerjain di tengah-tengah ini ada tombol ragu-ragu. Jadi jadikan tryout ini pembiasaan kita. Kira-kira saya ngerjain 1 sampai 10, ada soal nggak yang kita nggak mampu nih? Jangan udah tahu soalnya susah, udah stuck di situ aja. Kerjain soal paling mudah. Misalnya saya ngerjain soal nomor 2,
aduh saya ragu-ragu, klik ragu-ragu nih di tombol tengah-tengah ini, biasanya tombol ragu-ragu kalau lagi ngerjain. Kan ini langsung pembahasan, jadi nggak ada tombol ragu-ragunya. Gitu ya. Jadi harapan kami, tim Voko, dosen Voko bisa membantu teman-teman melalui program bimbingan belajar di Voko maupun tryout di Voko seperti ini. Semuanya teman-teman bisa dapat di Voko Indonesia. Nah, sekarang saya coba kasih soal untuk teman-teman kerjakan. Mau nggak? Ngerjain soal dulu, mau nggak? Mau. Mau ya? Nggak terasa kita udah 1 jam kurang lebih. Tapi teman-teman masih stay. Berarti artinya apa? Kalau ilmunya bermanfaat, pasti nggak berasa. Udah jam segini aja nih gitu ya. Kalau belajar di rumah sendiri, kira-kira 1 jam sanggup nggak kalau sendiri? Enggak. Enggak lah. Ngelihat HP dikit langsung, udah ntar aja gitu. Ngantuk. Tapi kalau belajarnya bareng-bareng kayak gini, betah nggak kira-kira? Nggak berasa kan? Udah 1 jam? Iya, enggak berasa. Ini baru cuman sosialisasi, baru memberikan penjelasan aja. Gimana kalau udah kenal sama dosennya, ngerjain soal, dikasih tips dan trik, udah bisa ngerjain soal pakai trik, ya udah. Pasti nyari soal sebanyak-banyaknya. Yang tadinya, saya nggak mau ngerjain soal dulu, saya nggak mau. Tapi kalau udah tahu tips dan triknya, ketagihan. Kita buktiin langsung deh. Nggak usah nunggu pakai lama-lama, kita buktiin langsung. Ya, boleh minta ajarin nggak Kak, mencet tombol ragu-ragu itu ada di mana? Tadi Kak, di tengah-tengah itu yang tadi saya coret-coret. Nanti kalau udah ikut tryout pasti ngelihat kok ada tombol ragu-ragunya. Jadi tryout Voko nanti dijadikan buat belajar. Oh, tombol ragu-ragu di sini, klik next di sini. Jangan sampai klik finish ya. Jangan klik finish atau kumpulkan. Baru ngerjain 10 klik finish ya udah hasilnya itu aja. Terus kalau udah klik ragu-ragu pas mau ngulang nomornya lupa gimana Mas? Nih. Oh iya, saya bahas ya, Kak Ayu. Kalau kita lagi ngerjain tryout atau ngerjain UKOM, ngeklik tombol ragu-ragu, misalnya kita ngeklik nomor 10, kita klik ragu-ragu. Sedangkan kita udah selesai ngerjain sampai 180 soal dan mau ngeklik selesai. Pas klik selesai, itu nanti ada notifikasi, ada 1 soal ragu-ragu, begitu notifikasinya. Jadi teman-teman nanti akan balik ke soal yang diklik ragu-ragu. Tapi seandainya konfirmasinya lanjutkan selesai atau lanjutkan kumpulkan, ya berarti jawaban yang klik ragu-ragu tadi yang terkumpul. Gitu ya Kak Ayu ya. Kalau tombol kalkulatornya di mana Kak? Biasanya di samping kanan. Terus ada kalau di UKOM ada tombol nilai normal lab, itu juga ada. Nah, pokoknya semuanya itu dipermudah sebenarnya. Asalkan teman-teman mau belajar, mau terbiasa, mau ikutin program yang sesuai. Sesuai yang dimaksud apa? Tryoutnya sesuai tryout UKOM. Bimbelnya tryout bimbel-bimbel UKOM. Bukan bimbel semua materi diajarin. Kan tujuannya mau lulus UKOM. Bukan mau naikin IPK. IPK-nya kan udah tahu. Ya enggak? Oke, sekarang kita lanjut ngerjain soal. Kira-kira mau soal bidan dulu atau perawat dulu? Perawat. Perawat. Dan. Keperawatan dulu. Soalnya mau berapa? Soalnya mau berapa nih? 120. Perawatan. Soalnya mau berapa soal? 180. 180. Mau ngerjain 180. Sekarang aja udah jam segini. Berarti kalau 180 3 jam ke depan aja. 11. Sampai jam 5 juga boleh. Ya, jam 5 juga boleh. Bohong ini. Enggak apa-apa sampai jam 5 juga boleh. Pas kita ngerjain soal beneran 180, baru 10 soal tidur. Jangan Enggak. Oke, sekarang kita tampilin soal apa nih yang banyak? Yang banyak bidan, Mas. Bidan. Oke, karena yang ketik kebanyakan bidan, kita ngerjain soal perawat dulu. Gak apa-apa ya soal perawat dulu ya. Bidan nanti setelah ini kita kasih soal. Bentar, saya siapin dulu. Soal yang saya pakai untuk mengerjakan malam ini adalah soal yang pernah dipakai di bimbingan belajar Voko oleh dosen. Jadi soal yang dipakai, soal yang dibuat dosen, bukan yang dibuat oleh saya. Ya, oke, sebentar saya tampilin dulu.
Soal perawat, ini dia. Saya langsung tampilin ya. Oh ya, biar langsung praktek aja, biar langsung praktek. Jangan cuman biar ngerjain aja, biar langsung praktek. Satu soal 1 menit, nanti tampil timer di layar teman-teman semua. Oke? Siap? Teman-teman perawat siap? Siap. Ya, Siap. 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 Oke, kalau udah siap saya tampilin timernya 1 menit. Saya tes dulu apakah tampil di layar teman-teman sekalian. Silakan lihat timernya nampil nggak di layarnya. Mampir. Tampil. Oke, kalau sudah tampil, saya tampilkan soal yang pertama. Mana share screen? Nah, ini. Yuk, soal pertama, silakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Jawabnya nanti di kolom chat ya. Kalau sudah 1 menit. Perhatikan timernya, udah ketemu belum jawabannya? Tiga, 2, 1. Waktunya habis ya. Tadi ada suara timer habis, kedengeran nggak teman-teman? Kedengaran. Dengar. Kaget saya, kirain suara apa, ternyata suara timernya. Oke, jawabannya kita lihat ya di kolom chat. Jawabannya ada. Ini pastinya teman-teman perawat ya yang jawab ya. Tapi bidan nggak apa-apa kalau mau ikutan. Apa tebak-tebak berhadiah. B B B A B ya. Kak Siti boleh Kak Siti boleh jawab juga, nggak apa-apa ikutan. Tapi tentu nanti soal bidan ketemuin soal bidan, perawat ketemunya soal perawat. Ini cuma buat contoh aja bahwa soal hukumnya oh gini ternyata gitu ya. Jawabannya A sama B ya yang dipilih ya. Dengan oh iya nih saya kasih nanti langsung praktek triknya gimana cara ngerjain biar nggak 1 menit. Biar 15 detik bisa ngerjain gitu. Bisa dapat jawabannya langsung. Ini teman-teman kebanyakan tuh yang baru jawab berarti hampir 2 menit baru bisa ngerjain. Oh Kak Siti dulu basicnya perawat. Wah enak, dua-duanya dapat ilmunya nih. Oke, itu lihat ya timernya udah mau minus 2 menit ya. Sekarang kita langsung bahas. Mau nggak langsung bahas? Kalau di Mau. kalau di Mau. kalau di UKOM asli ada timer gitu setiap soalnya enggak. Kalau di UKOM asli timernya itu nggak ditampilkan biasanya. Tampilin. Iya tuh Kak Royana tuh. Nggak ditampilkan. Kalau ditampilkan takutnya teman-teman aduh udah jam segini lagi aduh udah iya. Tapi biasanya pengawas itu udah punya timernya sendiri. Dan biasanya Kak Royana, nih Kak Royana kan udah UKOM nih, buat gambaran aja yang udah UKOM. Belum, aku masih ikut tryout. Nanti bulan 8 baru Oh, UKOM. tapi udah tahu aja Kak Royana. Tryout nanti. Tryout kemarin kan udah sudah. Siap. Kemudian nanti UKOM-nya bulan 8. Oh gitu, oke siap Kak Royana. Nih di UKOM nanti di ruangan CBT ini perlu banget tahu. Kita para peserta nggak boleh bawa apa-apa selain KTP atau ID card. Jadi jangan bawa bekal dari rumah, nggak kemakan nanti. Ya kemakan juga sih, soalnya kan nanti di asrama dulu. Buat di apa ya istilahnya tuh. Apa kalau zaman COVID dulu di karantina, iya. Kita di karantina dulu.
Tapi pada saat ke ruangan itu nggak boleh bawa minum, nggak boleh bawa makanan, nggak boleh Bawa pokoknya HP. HP nggak boleh, apalagi Iya. HP. Kita mau Boleh. searching aja nih, walaupun pakai komputer ada internetnya, mau searching nggak bisa. Boleh. Tampilannya nanti kekunci, tampilan soal doang. Pada saat hukum, gimana? Menegangkan kan? Udah dikunci, terus pengawasnya lebih dari 2. Kalau ke kamar mandi ditemenin pengawas. Nah, itu. Kalau di hukum asli, oh ini udah dijawab tadi. Adanya kalkulator nanti di CBT itu, Kak. Kalkulator sama ini. Nilai normal lab itu ada nanti di hukum. Nilai normal labnya ada. Oke, langsung sekarang kita bahas ya soal yang pertama biar nggak kelamaan. Teman-teman bidan pasti nungguin juga soal bidan dikerjakan. Kita bahas. Catat teman-teman D3. Saya tanya dulu, soalnya paling banyak nih mahasiswanya Bu Ulfa nih dari Stikescan Dedes. Mana suaranya mahasiswa Bu Ulfa? Ada? Hadir? Ada Banyak gak, Kak? Hadir. Banyak gak nih yang hadir? banyak. Banyak ya. Banyak. Cek lagi Banyak. teman-temannya yang nggak hadir, ayo masuk nih lagi ngerjain soal gitu. Nih triknya boleh dicatat boleh enggak, tapi kalau misalnya nganggep penting pasti dicatat. Trik menjawab soal yang pertama. Saya sambil coret-coret ya sebentar. Mana nih? Nih saya sambil coret-coret. Trik yang pertama supaya ini apa ya? Relevan, supaya ini beneran trik ini pernah terjadi, saya meminta tolong siapa yang udah pernah ikut bimbingan Voko di sini. Hanya Kak Siti aja Kak yang ikut atau yang lain Iya ada? mungkin, Mas. Kak Siti. Nih, Iya. Kak Siti buat bukti aja deh yang udah pernah ikut bimbingan di Voko. Kak, kalau ngerjain soal itu apa dulu sih Kak yang dibaca Kak? Pertama baca pertanyaannya dulu. Oke, berarti yang apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus tersebut? Yang kedua apalagi Kak Siti? Mohon maaf Kak Siti, bantu teman-teman yang belum nih Kak Siti. Iya, yang Kata kedua cari kunci. kata kuncinya. Kata kunci itu berarti di kasus Kak Siti ya. Nah, Iya. berarti di atas. Nah, saya nomerin ya biar teman-teman ngelihat. Oh, ini satu baca pertanyaan, kedua baca kasus dengan cari kata kuncinya. Nah, sekarang kita cari kata kuncinya. Nggak perlu teman-teman baca, kalau awal-awal belajar nggak apa-apa baca dari awal sampai akhir. Tapi nanti di bimbingan belajar biasanya dosen itu akan menekankan kata kuncinya aja. Jadi teman-teman akan terbiasa, oh kata kuncinya itu caranya begini, begitu. Nah, cari kata kuncinya laki-laki usia 30 tahun. Dibawa ke rumah sakit. Nah, yang tadi saya bahas di awal, beda tempat, beda penanganan. Pasien itu ditanganinnya di puskesmas, PMB atau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit, misalnya bidan menangani pasien di rumah sakit itu bolehnya apa aja, kewenangannya apa aja, itu beda-beda. Nah, ini kata kuncinya laki-laki umur 30 tahun, dirawat di RS ya. Diagnosisnya ini. Tuh. Terus mengeluh tidak nafsu makan, mual. Coret-coretannya tampil ya, tampil. Oke. Terus apalagi? Tampak meringis. Perawat memasang NGT, sebelum memasang NGT perawat mengukur terlebih dahulu NGT-nya. Oke. Habis itu kita berarti yang ketiga adalah pertama baca dulu pertanyaan, kedua cari kata kunci di kasus. Yang ketiga nih, jelek banget ya angka 3-nya, nggak apa-apa. Yang penting terbentuk angka 3. Nah, kita jawabnya itu jangan sampai kita lagi baca pertanyaan. Lagi baca pertanyaan, apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus tersebut? Pas ngelihat kasusnya, seorang laki-laki berusia 30 tahun, terus langsung ngelihat ke jawabannya. A, memasang sarung tangan. Ih, betul. Langsung dipilih. Jangan kayak gitu. Kita eliminasi dulu satu persatu. Mana yang paling mendekati sesuai pertanyaan. Sesuai permintaan dari pertanyaan. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan selanjutnya? Nah, yang diminta adalah tindakan selanjutnya setelah si perawat melakukan ini kepada pasien. Tuh. Apakah yang A memasang sarung tangan? Kalau misalnya ini, oh kayaknya enggak ini deh, ini kurang, tar dulu deh, saya silang dulu. Yang B, memberi jeli pada ujung selang. Ah, kayaknya iya deh, soalnya perawat memasang NGT, sebelum memasang perawat mengukur terlebih dahulu. Apakah iya ya? Ntar dulu deh, saya coba yang C lagi. Masukkan selang pada hidung.
Iya apa enggak ya? Oh, kayaknya enggak juga deh. Soalnya ini Kak dari kata kunci enggak mendukung kalau harus memasang selang pada hidung. Oke, kalau yang D, mengecek respon pasien akibat kesakitan. Oh, kalau ngelihat respon kayaknya enggak juga ya. Soalnya apa ya? Enggak sesuai kata kunci yang tadi kita baca. Yang E juga enggak. Oh, berarti jawaban yang mana? Nah, caranya eliminasi satu persatu seperti itu. Saya hapus supaya teman-teman ngelihat lagi soalnya. Ya, fokus tuh. Kayak gitu caranya. Sebentar. Kok nggak hilang-hilang nih ya? Coret-coretannya. Sebentar. Coret-coretannya masih ada ya, teman-teman ya? Nggak hilang ya? Sudah hilang, Kak, sudah. Oh, udah ya. Nah, udah tampil jelas lagi ya. Nah, begitu. Baca dulu pertanyaan, terus cari kata kunci, pilih jawaban dengan cara eliminasi. Nggak apa-apa kalau bingung di awal. Nanti kalau kebiasaan, akan terbiasa dan jadinya bisa. Nah, kita lihat jawaban yang tepat. Jawaban yang betul mana nih nextnya kok nggak nampil juga nih nextnya nih. Tampilan zoomnya baru jadi ini dia nih. Nah kita lihat jawaban betulnya yang mana antara jawaban yang dipilih tadi. Dan jawaban betulnya adalah memberi jeli pada ujung selang. Karena menurut standar operasional prosedurnya PPNI ini satu jelaskan prosedur tindakan. Atur posisi pasien, cuci tangan, dekatkan alat, letakkan handuk di bawah kepala pasien, ukur panjang selang NGT, beri batas panjang selang. Yang ketujuh, beri jeli pada selang plester. Nah, 1 sampai 6 kan tadi di soal udah terlaksana. Karena pertanyaannya diminta selanjutnya, berarti ya ini. Terakhir, beri jeli pada selang plester. Ada nggak yang betul tadi ya? Jawaban B. Ada nggak yang jawabannya betul tadi? Ada. Betul ya, alhamdulillah. Mau lagi nggak? Mau lagi nggak soalnya? Mau, Kak. Mau. Kebidanan lagi, kebidanan lagi. Tadi saya bilang apa? Pasti ketagihan nggak kalau udah tahu trik? Ketagihan. Mau lagi, mau lagi. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung lanjut. Ganti bidan Mas. Selang-seling. Ini kan PPT, jadi kalau misalnya selang-seling buka tutup, jadi ini sekalian dulu, selesai dulu perawat ya kasih ya. Selesai dulu perawat, baru langsung bidan. Biar fokus satu-satu nih. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Fokus. 1 menit ya, mana nih? Silakan soal nomor 2. 1 menit dimulai dari sekarang. Timernya mana nih? Ayo dari sekarang tuh udah timernya mulai. Jika sudah ketemu jawabannya boleh langsung ketik di kolom chat. Wih, mantap, udah ada yang ketemu jawabannya. Jawabannya A, seragam nih ya. Ada yang B, ada yang C, A, B, C ya. Jawaban terbanyak yang A. Suara timer habisnya udah kayak mau ujian beneran, jadi bikin deg-degan suara timernya ya. Oke, jawaban terbanyak A. Langsung kita lihat jawaban betulnya yang mana. Apakah yang A mendominasi jawabannya betul? Kita cek. Jawaban betulnya adalah yang C. Ternyata terkecoh teman-teman yang jawab B. Bersihan jalan nafas efektif. Apa sih emang pertanyaannya? Apakah evaluasi keperawatan untuk diagnosa keperawatan prioritas? Nah, jangan salah-salah baca. Harus teliti. Kalau misalnya waktunya masih ada, nggak apa-apa baca ulang. Kalau masih ada, tapi kalau udah lebih dari 1 menit, tinggalin soalnya nanti kalau yang susah. Gitu ya. Jawabannya adalah yang C, bersihan jalan napas efektif.
Untuk pembahasannya itu kalau sama dosen diberikan pembahasan seperti ini, dibahas langsung, kalaupun nggak paham nanti bertanya sampai paham. Jadi ini fungsinya bimbingan belajar, namanya juga fokus kompeten. Nah, memfokuskan materi-materi yang sering keluar di UKOM, tujuannya supaya kompeten satu kali ujian. Lanjut soal yang berikutnya, soal yang ketiga. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Mana lagi? Hilang mulu nih. Nih, set dah. Silakan 1 menit. Wih, keren. 15 detik udah bisa jawab. Tadi 1 menit, 2 menit minus. Sekarang 15 detik udah bisa jawab. Baru pembahasannya sama Mas Ade, bukan dosen. Kalau sama dosen, 1 detik udah ketemu jawabannya kali. Logat saya jadi keluar tuh. Ada yang bisa nebak gak? Mas Ade orang mana? Logatnya kayak tadi. Sumba. Sumba. Salah. Logat mana? Wih, Kak Siti mah udah tahu emang. Kirain tadi peserta baru. Iya, saya asli orang Madura, teman-teman. Oke, waktunya habis. Kayaknya suara timernya kepanjangan, saya ganti dulu. Nah, saya matiin suara timernya. Bikin deg-degan suara timernya tadi. Oke, nomor 3. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat? Tindakan selanjutnya lagi ya yang diminta. Kak, izin SS pembahasannya. Boleh. Tapi nanti kalau ikut pendampingan di Voko, itu dapat file dan rekaman Zoom. Jadi nggak usah screenshot atau nulis dari awal. Tapi bisa dapat filenya, nanti kalau mau di print tinggal print. Jadi teman-teman bisa dapat pemahaman dari dosen langsung, tapi dapat soal juga. Jadi bisa sambil baca, buat bahan bacaan. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat jawabannya nomor 3, kebanyakan jawabannya B. Kita lihat jawaban betul soal nomor 3. Soal nomor 3 yang betul adalah A, cuci tangan. Ternyata masih banyak yang terkecoh, yang betul hanya beberapa orang saja. Yang betul hanya beberapa orang saja. Gimana? Makin tertantang nggak kira-kira? Kurang nggak soalnya? Kurang, Kak. Kurang. Mau nambah lagi? 2 lagi, Kak. 2 lagi? 10 lagi. Mau. Ntar bidannya nggak kebagian jamnya. Kasihan. Enggak. Berapa? Mungkin Oke. Gantian Bu Bidan. Gantian Bu Bidan. Oke, biar adil ya. 3-3 deh ya. 3-3 ya. Atau 4-4 deh. Satu lagi deh perawat. Nanti Bidan 4 juga. 5-5. Oke, ya udah kalau gitu ngerjain langsung cepet ya. Sekarang 5. lanjut. Oke, sesuai request kasih 5. Oke, sesuai request. Siap. Silakan soal nomor 4, 1 menit. Yuk, silakan. Oke, jawabannya sudah bermunculan. C, D, E. 3 option jawaban yang dipilih. Jawaban terbanyak adalah jawaban yang E ya. Kolaborasi pemberian obat pencahar. Oke, kita langsung lihat jawabannya karena waktunya sudah habis. Kita lihat nanti 1-5 betul berapa diketik ya di kolom chat ya. Jangan ada yang curang, nggak ngetik, awas nih kalau sampai curang nih. Udah dikasih sampai 5 soal nih. Ya nanti ketik betulnya berapa ya.
Oke, kita lihat soal nomor 4. Yang betul adalah C. Atur posisi semifolder. Mohon maaf Mas Adi tidak bahas semuanya ya. Tadi contoh aja bahas di soal 1 dan 2. Nanti kalau misalnya butuh pembahasan panjang lebar, langsung sama ahlinya aja, sama dosennya. Mas Adi bukan ahlinya, tapi teman-teman langsung paham. Apalagi sama ahlinya gitu ya. Sekarang kita nomor 5. Silakan 1 menit dari sekarang. Nomor 1 sampel mengenai kepuasan pasien di plastik orang perawat suku Jawa maupun pekerja pasien dengan Jawabannya sudah bermunculan. 20 detik sudah bisa ketemu jawaban C, A, C, A. C, A dan C ya. Nah ini dia soal etik. Saya nggak ngeh. Ini soal etik tadi ya. Nih, tadi saya singgung-singgung soal etik kan. Nah dosen-dosen yang mengajar di Voko Indonesia itu kelasnya kelas tinggi, orang-orang hebat, orang-orang yang memang udah terkenal lah di bidangnya masing-masing, di circle-nya masing-masing, di dunia keilmuannya masing-masing. Tiap dosen itu memberikan soal etik. Kenapa? Karena di Ukom itu soal etik yang paling mengecoh, yang bikin semuanya tidak, yang bisa bikin gagal paham. Kita gara-gara soal etik 1 sampai 5 soal keluar, gara-gara pusing ngerjain soal etik, pusing ke semua soal. Makanya dosen-dosen di Voko itu memberikan minimal setiap pertemuannya 1, tapi kadang-kadang ada yang 2, ada yang 3 gitu. Kak Murni Ati, ya etik banyak tuh, Kak Murni tuh saksinya. Nah, jadi teman-teman, ini saya kasih triknya deh biar nggak terkecoh sama soal etik. Berlaku buat bidan maupun perawat. Ragu deh gak sih? Ya kan? Nih, triknya untuk mengerjakan soal etik. Yang pertama, tahu dulu artinya. Karena soal etik itu nanti option jawabannya udah di sini-sini aja. Justice, veracity, autonomy gitu. Jadi pertama, baca dulu pertanyaannya, kedua observasi kasus, dan tahu arti dari justice, veracity, autonomy, beneficient, fidelity gitu ya. Karena pada saat Ukom nanti tidak dibahasa Indonesiakan. Nah ini kenapa ada bahasa Indonesia 1, supaya ini bisa buat bahan pembahasan. Biar dikasih tahu di Ukom itu nanti nggak ada yang bahasa Indonesia. Tapi basicnya Inggris ya bahasanya Inggris gitu. Kalau justice nih, kalau justice kan keadilan. Nah, apa yang terjadi sama kasusnya? Apakah si pasien itu apakah kan yang ditanya apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat, yang dilakukan oleh perawat ini keadilan atau bukan dari kasus yang kita lihat? C Om, manggilnya Om lagi. Veracity itu apa? Ada yang tahu veracity apa? jujur kepada pasien. Kejujuran. Autonomi, memberikan hak kepada pasien, otonom, supaya kita nggak mengintervensi keputusan pasiennya. Pasien boleh mengambil keputusannya sendiri. Kalau beneficient, berbuat baik, jadi kita melakukan terbaik buat pasien. Fidelity atau kerahasiaan. Apa yang terjadi sama kasus nomor 5? Kira-kira. Menurut yang teman-teman baca, apa yang terjadi? Otonomi. Otonomi, yakin? Yakin. Keputusan buat pasien. Oke, yakin banget nih. Oke, kalau yakin banget, setelah tahu jawaban nomor 5 apa, ketik ya betul berapa dari 1 sampai 5. Setelah itu nanti di akhir ada sesuatu yang lebih wow. Tapi nanti dibahasnya pada saat selesai bahas soal bidan. Biar adil ya, biar adil. Oke, kalau kita lihat jawaban betulnya adalah yes, autonomi. Betul ya? Asik, ketik dong betul berapa? Apakah kompeten dari 1 sampai 5? Anggap aja UKOM-nya 1 sampai 5 dulu nih malam ini. Bukan 180. Ada nggak yang kompeten malam ini nih? Betul 3, betul 4. Oke, betul 4 udah kompeten. Kalau betul 3 setengah. Betulnya setengah nih. Betul 4 ya kompeten. Amin.
Betul 4, salah satu, betul 4, betul 3, betul 4. Sip, mantap teman-teman perawat berarti udah oke. Teman-teman perawat udah oke. Apalagi kalau udah dilatih sesering mungkin. Oh, makin oke, top Markotop. Just gandos. Nah, sekarang kita kebidanan, kita cek. Jangan mau kalah teman-teman kebidanan. Sekarang kita tampilkan soal kebidanan. Sat-set aja. Nah, ini baru banget semalam. Baru banget semalam keluar soalnya. Ini dosen favoritnya Bu Siti. Mana Bu Siti, masih ada di Zoom nggak nih? Ini soal yang semalam nih Kak Siti nih. Masih ini Dosen. sambil telepon anak, Mas. Oh iya iya, Telepon siap siap. iya. Siap siap. Oke, sekarang kita coba ngerjain soal kebidanan. Teman-teman Oke, bidan, silahkan ngerjain satu soal pertama. Kucingnya Oke, waktunya sudah mau habis. Ternyata teman-teman jawabannya sudah muncul di detik 25. Jawabannya E, C. Kak Mediansa, perawat diem aja nih. Nggak bisa ngerjain soal bidan apa gimana nih? Perawat juga kan belajar maternitas ya. Maternitas itu kan mempelajari persalinan kehamilan. Oke, kemarin keluar di bimbel. Iya, memang ini soal yang kemarin nih Kak nih. Yang kemarin baru banget nih, tanggal berapa? Kalau dilihat dari flyernya ini, oh nggak ada tanggalnya deh. Baru kemarin malam ini, hari Jumat tanggal 12. Soalnya keluar di bimbingan Ukomfoko Indonesia. Baru banget. Oke, langsung kita bahas nih. Karena jawabannya ini ada C, D, E. Kebidanan juga banyak, Bang. Oke, Kak Murni. Pernah sakit hati. Pernah sakit hati. Apa sih, Kak? Hormon apakah yang kemungkinan berperan? Nah, sama caranya. Nggak beda sama tadi pembahasan keperawatan. Perempuan umur 30 tahun. Kortisol. G1 PA. Oke, sip. Ini ke, Eh, ke kortisol. mengeluh cemas. kunci kan itu sulit tidur. Kata kuncinya Mas. apa? Coba kata kuncinya apa, Bu? kata kuncinya mengeluh tidur. cemas, susah Nah, tidur. siap kan? Kalau bunda-bunda bidan jago kalau udah di persalinan atau di persalinan udah jago, udah makanan sehari-hari. Nah, Sampai muntah. sampai muntah. Bisa aja Kak Ririn. Jawabannya kebanyakan yang E, kortisol. Kortisol tuh hormon apa Kak Ririn? Yang begadang, yang Kalau begadang, yang bisa begadang. tidur, sulit tidur. Cemas. Siap. Oke. Jawabannya kira-kira betul atau enggak ya? Nih, kita langsung lihat. Yes, alhamdulillah. Teman-teman kebidanan hampir hampir betul berjamaah. Jawabannya ada yang A, C, sama E. Oke ya, ini ada penjelasannya juga nih. Kortisol meningkat sebagai respon terhadap stres. Tuh, progesteron perubahan fisiologi ibu hamil. Nah itu catatan-catatan kayak gini sumbernya juga dijelaskan sama dosennya. Jadi ya, kalau misal teman-teman mau kompeten, harus siap belajar dan paksa belajar. Jangan cuma mau udahlah ntar aja. Takut, saya mah takut. Saya pribadi buat teman-teman yang bilang entar saya yang takut. Takutnya apa? Nyeselnya tuh di akhir. Kalau di awal itu pendaftaran. Ya, lanjut soal nomor 2. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, jawabannya 10 detik udah keluar C. Yang ditanya tumbuh kembang ya. Berarti poli KIA lagi nih. Saya punya nih buku KIA warna pink. Oke, C semua ya. Jawabannya 9 bulan. Sip. Oke. Jawabannya betul 9 bulan pembahasannya sudah diberikan. Atau nanti filenya jangan dikirim deh. Filenya dikirim hanya teman-teman yang ikutan kelas. Jadi kalau mau teman-teman dapat filenya, itu nanti silakan yang berminat, pokoknya yang berminat aja, yang sadar bahwa butuh bimbingan ini. Kalau misalnya nggak butuh jangan buang-buang uang nanti. Ya, walaupun sedikit itu bermanfaat kalau misalnya dipakai yang bermanfaat juga. Catatannya masih utuh Bang. Tuh Kak Nova, catatannya masih utuh katanya. Tuh nomor 3 lanjut yuk teman-teman bidan. Nanti saya jelasin gimana cara daftar kelasnya biar teman-teman dapat promo. Setelah ini pasti ada promo. Tenang aja. D. Jawabannya sudah bermunculan di detik 8 detik udah bisa ngejawab kalau teman-teman bidan. Makin jago ini. Makin keren. D semua jawabannya D. Apakah betul berjamaah? Langsung saja kita lihat. Langsung saja kita lihat. Jawaban yang betul adalah yang. Nah, ini catatannya sudah muncul. Ya, betul jawabannya D, betul berjamaah. Keren. Padahal teman-teman yang baru join juga baru lihat kan. Nah, yuk lanjut lagi soal nomor 4. Biar nggak kemalaman nih. Ini catatannya banyak nih sebenarnya. Butuh ya sebenarnya filenya ya. Tapi sayang filenya ini hanya boleh di-share ke teman-teman yang ikut di kelas bimbingan. Tapi ntar tenang aja nanti saya arahin biar ikut bimbingan. Biar murah banget gitu. Gimana caranya Mas? Nanti saya kasih tahu. 1 menit dimulai dari sekarang. Hebat ya. 5 detik loh ini tadi nomor 4 udah dijawab. 5 detik. Ayo teman-teman D3 jangan mau kalah. Paksa terbiasa. Mas, aduh saya bingung Mas ngerjainnya. Paksa terbiasa. Apalagi kalau sama dosen nanti kan dijelasin sama dosennya. Teman-teman dari Kendedes, ini pesertanya Bu Ulfa sudah menitipkan kalian untuk ikut kegiatan malam ini. Kompak, rangkul satu temannya. Rangkul semua teman-temannya untuk bisa belajar bareng, biar nanti wisudanya bareng. Kemarin Bu Ulfa juga menyampaikan, apa tahu hadir Bu Ulfanya di Zoom ini. Soalnya Bu Ulfa menyampaikan pesertanya 22 dan diikut sertakan di bulan Agustus. Harapan Bu Ulfa juga pasti kompeten teman-teman semuanya. Makanya kompak, ayo banggakan Bu Ulfa, kampus, orang tua. Kan pasti punya cita-cita. Kalau teman-teman D3 cita-citanya pasti banggain orang tua. Kalau profesi bidan kan isinya adalah orang-orang senior. Pasti mau bikin praktek, mau haji, mau bangun rumah, itu kalau teman-teman profesi mah. Kalau teman-teman D3 pasti pengen banggain kedua orang tua. Karena kalau D3 biayanya kan dari orang tua ya. Oke, lanjut kita lihat jawabannya. Jawaban di sini D semuanya dan jawabannya betul D. Soal yang terakhir, silahkan. Oke, jawabannya sudah bermunculan. Jawabannya E.
kasus campak katanya Kak Siti. Oke, semua ya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya pemberian vitamin A. Iya betul, terjadi kasus campak. Campak terjadi karena adanya virus atau bakteri ya, kira-kira ya. Virus atau bakteri kalau campak ya Bu Bidan? Virus ya. Iya, nah itu udah tahu. Oke. 1-5 soal perawat dan bidan sudah dibahas. Kalau di bimbingan belajar soalnya nggak cuma 5. Saya kasih tahu deh, soalnya itu tiap pertemuan itu 7 soal. 7 soal dibahas sampai teman-teman paham. Kalau nggak paham, Zoom-nya nggak akan di-close. Makanya nanti saya selaku hostnya juga di bimbel akan bertanya apakah ada pertanyaan, apakah cukup jika ada pertanyaan ditanyakan sampai pertanyaan tersebut selesai, sampai benar semua, sampai paham semua. Kalau udah paham baru di close. Durasi belajarnya nggak lama, tapi itu sangat mengena, yaitu 1 jam lebih 15 menit. Itu 15 menitnya dipakai buat sesi tanya jawab. Alhamdulillah karena udah ikut bimbel Voko makin mantul Mas Adiu. Betul semua. Siap Kak Novi, mantep. Semoga UKOM-nya juga nanti bisa kompeten. Terlihat juga di sini terpantau CCTV ada Kak Nasrawati. Semangat Kak. Usia jangan membatasi semangat kita untuk bisa kompeten 1 kali ujian. Setuju Kak Nasrawati? Kak Wati, Bunda Wati, setuju ya? Harus kompeten nih Kak tahun ini Kak? Siap. Setuju. Setuju, harus. Walaupun banyak Kak umurnya yang di Voko itu yang ikut kelas, yang umurnya 50 ada. Jadi jangan merasa sendiri. Ada temannya juga kok. Ada, Jadi, saya 52 mau. tuh Kak Royana, Kak Nasrawati 52 malah. Iya, 52, Mas. Sama juga Kak Siti. Ya, Wah. lahiran Asa 72. dulu otaknya Mas, diasah. Siap. Karena kalau misalnya kita tuh udah di atas umur 50 tuh kayaknya buat suka lupa. Terus sekarang udah pakai alat bantu itu mah karena faktor umur ya, alat bantu kacamata dan lain sebagainya. Jadi pokoknya ayolah, umur itu jangan dipatokkan sebagai motivasi semangat. Kan umur cuman angka katanya. Motivasi mah tetap harus anak muda. Ya Kak Siti? Ya, Mas. Betul. Iyalah. Teman-teman anak muda kita nih. Yang Iya. ya kan ditambah muda dong. Tanpa muda bener. Betul. Salam kenal yang seumuran, tetap semangat. Oke, sekarang Mas Adiu izin lanjut ke materi yang berikutnya yang tadi saya tampilkan. Buat teman-teman, karena webinar ini dikhususkan untuk memperkenalkan program dan teman-teman sudah kenal, sekarang saya izin menjelaskan terkait bagaimana sih caranya supaya kita semua yang ada di Zoom ini bisa belajar terus-terusan seperti ini, supaya semangatnya terus bertahan seperti ini. Gimana caranya, Mas? Apakah berbayar? Saya bilang berbayar, tapi mohon maaf, kenapa berbayar? Pastinya teman-teman tahulah kenapa berbayar. Kalau misalnya diberikan gratis, kita juga malu sama dosen nasional. Masa kita ketemu sama mereka gratis? Kan enggak ya? Tentu juga ada operasional yang harus kita perhatikan. Jadi ini nggak munafik, Voko Indonesia nggak munafik. Teman-teman di Voko Indonesia nggak munafik. Pasti butuh yang namanya operasional. Kalau nggak ada operasional, kegiatan ini nggak jalan. Zoom Premium itu kan beli. Terus dosennya meluangkan waktu, harus kita apresiasi. Toh apresiasinya apakah harus mahal berjuta-juta? Kalau di luar sana mungkin ada bimbingan belajar yang sampai 1.800.000. 700.000 dan lain sebagainya. Kalau di Voko Indonesia, insya Allah teman-teman tidak mendapatkan harga sebesar itu. Tapi ini saya kasih lihat untuk biaya belajar di Voko Indonesia. Kalau dihitung-hitung per satu pertemuannya itu nggak sampai 15.000, kayaknya 12 ribuan. Atau di kalkulator sendiri deh nanti. Berapa sih setiap 1 kali pertemuannya? Kalau dihitung-hitung gitu ya. Nih, ini pilihan kelas yang bisa diikuti. Tergantung teman-teman maunya yang mana, sesuai keinginan. Bisa pilih Voko 2, Voko 3, atau Voko Triwulan Plus. Kalau Voko 2 saya izin jelaskan satu persatu. Kalau Voko 2, kalau nggak daftar pada saat webinar,
Ini kan webinar nih malam ini. Kalau daftarnya malam ini, bayar besok nggak apa-apa. Jadi nggak harus malam ini langsung bayar. Tenang. Harga normal ini didapatkan pada saat sudah tidak berlaku webinar. Contohnya, kan waktunya di sini sampai jam 12 besok. Setelah jam 12 besok, jam 1 misalnya, berarti bayarnya yang normal. Voko 2 185. Kalau bayarnya di atas jam 12 siang. Tapi kalau bayar daftar malam ini, bayarnya besok sebelum jam 12 siang, cukup 135 5 kali pertemuan. Nanti dapat pembahasan soal sama rekaman soalnya. Dapat perawat bidan masing-masing sama. Nah, ini dapat voucher potongan tryout 180 soal. Nah, itu vouchernya 10.000. Kalau biaya promo tryout itu yang tadi CBT itu 100.000, berarti cukup bayar 90 kalau nanti mau ikutan tryout. Kalau mau. Tapi kalau mau ikut bimbelnya aja silahkan. Voko 2 135. Voko 3 itu 155. Beda berapa? Beda sedikit tapi pertemuannya 7 kali. Beda sedikit tapi 7 kali. Atau mau yang langsung banyak 14 kali, tuh biayanya 14 kali 2 kali lipat daripada Voko 3. Harganya 219.000, 14 kali. Tapi harga ini akan jauh lebih murah lagi kalau misalnya daftar berkelompok. Kalau daftarnya berkelompok itu akan jauh lebih hemat lagi. Kenapa? Nih, di sini ada potongan tambahan lagi bagi teman-teman yang ikut minimal 2 orang di Voko 2. Jadi dari 135 dapat potongan 10.000, cukup bayar 125 berarti. Ini dia di bagian bawah. Atau mau ikut Voko 3 5 orang. Kalau 5 orang minimal 140. Tapi kalau sendiri itu 155. Kalau 5 orang yang daftar dikoordinir itu 5 orangnya cuma bayar 140 per orang. Tapi kalau daftarnya sendiri 155. Kalau yang Voko triwulan, kalau ikutnya ini ikutnya berapa orang nih? Ikutnya 2 orang. Voko triwulan kalau ikut 2 orang bayarnya cuma 200.000. Karena potongan tambahannya 19.000. Jadi 200.000 per orang. Kalau ikutnya di kelompok 2 orang. Atau dikoordinir 2 orang. Mas saya ikut nih, saya sama teman saya. Itu bayarnya berarti 200-200, bukan 219. Gitu ya, jadi 400.000 berdua. Tapi kalau misalnya 10 orang cuma 180. Tuh, dari 219 jadi 180. Beda sedikit sama yang 155. Tapi tenang, itu yang tentukan teman-teman, bunda-bunda, bapak-bapak semua. Mau ikut kelas yang mana bebas. Intinya adalah Voko 2, Voko 3 ataupun Voko triwulan sama-sama bimbingan belajar bareng dosen yang sama. Yang membedakan hanya jumlah pertemuannya saja. Semakin banyak pertemuan semakin hemat, semakin banyak juga soal yang didapat, semakin banyak juga kesempatan kita bisa lebih paham untuk mengerjakan soal UKOM-nya. Ini jadwalnya yang bawah ya, jadwalnya di paling bawah ini ada jadwal Voko 2, Voko 3 dan seterusnya. Silakan. Kalau mau dipilih Voko berapa silakan ditentukan, mau berkelompok atau sendiri silakan ditentukan. Intinya saya selaku tim Voko Indonesia hanya menginformasikan kalau mau belajar bareng Voko Indonesia, bareng dosen-dosen dan bareng teman-teman yang udah ada di grup, ini kelasnya. Ini yang bisa dipilih. Tidak perlu bayar mahal-mahal. Tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebihan, cukup bayar yang tertera dengan harga promo, bisa belajar UKOM. Apalagi yang UKOM-nya Agustus, boleh ikut Voko 3 doang, boleh. Atau mau langsung Agustus, Mas, saya mau belajar UKOM sampai saya jadwalnya udah kelihatan, ya udah ikut aja Voko triwulan. Tapi kalau misalnya enggak, Mas, saya ambil Voko 3, boleh, yang mana aja boleh, bebas. Tapi saran saya silakan daftarnya berkelompok supaya makin hemat. Kan lumayan. Yang tadinya harusnya bayar 155 cuma bayar 140 kalau 5 orang yang daftar bareng-bareng temannya. Gitu ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Untuk teman-teman yang ada di grup Juli, kelas Juli sama kelas triwulan nggak usah daftar lagi karena kelasnya masih berlaku ya. Boleh TO aja, boleh dong, masa nggak boleh? TO aja juga boleh. Nih saya kirim deh link pendaftarannya. Daftar malam ini, bayar besok. Jangan bayar langsung malam ini kalau pakai ATM udah malam. Bayarnya besok aja. Besok boleh.
Boleh besok. Daftar dulu aja malam ini di link tuh. Linknya udah dikirim tuh sama. Udah dikirim ya linknya di kolom chat. Udah kan? Coba saya lihat. Oh iya nih udah dikirim di kolom chat. Silakan linknya diklik. Terus diisi, diikuti alurnya. Bayarnya besok aja. Hari Minggu. Mau pagi. Mau siang boleh. Yang penting malam ini daftar. Kalau udah terdaftar di link, udah berhak mendapatkan promo. Mas mau ikut yang tryout aja boleh. Karena di link itu kan ada. Nih saya tampilin lagi deh. Nih. Di link itu ada pilihan ikut bimbel. Ikut bimbel kah atau ikut tryout aja ada kok. Silakan diklik aja. Lagi loading yang di saya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mumpung ini dibuka dengan promo, teman-teman semoga bisa belajar bareng-bareng. Investasi cuma sekian aja kok bayarnya. Tapi kan kalau udah lulus itu berkali-kali lipat nanti. Kalau nggak lulus malah berkali-kali lipat juga. Nih, udah tampil pilihan kelasnya diisi aja. Nah, ini nih promonya 100.000. Silakan dipilih mau yang mana. Terus nanti konfirmasinya ke saya langsung aja nih. Iya nih benar tuh nomor saya. 0813 80 90 8221. Silakan. Pembayarannya ke rekening Ibu Andini sama e-walletnya ada Briva, BNI, Mandiri, Permata. Silakan ya. Atau nanti linknya saya kirim deh ke grup supaya nggak bingung-bingung lagi. Biar nggak ketinggalan linknya. Apakah cukup? Apakah ada pertanyaan? Cukup atau ada pertanyaan? Dikasih closing statement Mas biar tambah semangat. Apa ya Kak Siti? Closing statementnya apa ya? Enggak, ini nggak ada pertanyaan ya. Cukup berarti ya. Linknya silakan disalin. Boleh dikirim ke temannya. Barangkali temannya butuh. Atau dikirim ke grup angkatannya. Barangkali teman-teman yang lain juga butuh. Silakan. Di Japri aja Bang. Silakan. Cari kelompoknya. Teman-temannya berkelompok biar lebih murah. Saya tampilin lagi. Tuh silakan. Pokoknya baca bagian penawaran spesial tuh. Karena dapat potongan tambahan jika berkelompok. Ada minimal 2 orang tuh enak. Ikut nggak yuk gitu. Ayo jangan disia-siakan. Udah bagus tadi ngerjain soalnya. Tinggal ketemu dosen berapa kali. Semoga bisa lebih lancar dan akhirnya kompeten. Cukup ya? Nggak ada pertanyaan ya? Kalau cukup, yang udah WhatsApp saya balasnya setelah Zoom ini saya matikan ya. Yang udah WhatsApp saya balasnya setelah ini. Baik, kalau gitu saya akhiri ya, kalau sudah cukup ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir, yang sudah bertahan sampai jam 9 pas malah. Sampai jam 9 nggak berasa teman-teman betah. Closing statementnya cuma satu, kita punya cita-cita, kita punya keinginan, dan dari awal sampai detik ini kita punya basic bidan maupun perawat. Jangan disia-siakan, jangan sampai kalah 3 jam mengerjakan uji kompetensi karena kita layak dinyatakan kompeten. Saya Mas Adiu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Terima kasih Mas Adil. Terima kasih kembali. Terima kasih Mas Adi. Siap, terima kasih kembali. Sampai jumpa di kelas Zoom hari Senin. Kalau kebidanan hari Senin udah mulai. Ya, tanggal 15 ya Mas. 15 betul Kak Siti. Ya. Kita nanti belajar bareng. Yes. See you Mas Yang Adil. penting malam ini daftar dulu ya Mas ya. Siap, malam ini daftar dulu. Bayarnya besok aja nggak apa-apa. Oke. Siap. Kasih ya Mas. Siap Kak Korni. Kalau malam ini apalagi pakai ATM ngeri udah malam ah. Iya betul. Ini sambil kerja juga ini Mas. Iya, bayar bimbel cuma 150-an.
Ntar di jalan kenapa-napa harus beli ini, beli itu. Mas, Mas Adi, Iya, iya. kalau tidak salah saya bimbelnya kan tanggal 13 Agustus, berarti saya nggak jadi ini ya, upgrade ke kelas Agustus ya. Oh, kalau misalnya gitu ya nggak apa-apa juga kalau nggak upgrade, Kak. Iya. Kalau udah tahu tanggal. Nah, yang jelas Terima kasih, Mas. ya Kak Siti. Yang jelas teman-teman tentukan ikut kelas yang mana gitu ya. Iya. Cukup ya teman-teman semua ya. Terima kasih ya. Selamat istirahat. Maaf ini kemalaman ini. Nggak apa-apa, Mas. Terima kasih. Siap. Oke, saya matikan.